pandang kita. Didukung oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita dan masih sama Pak Joni tentunya. Tadi luar biasa sudah banyak ya sahabat Eljon yang ingin bertanya langsung via live chat. Terima kasih banyak, tapi mohon maaf kalau misalnya belum sempat disebutkan satu persatu. Tapi kita akan terus mengundang nih, kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja via WhatsApp juga, dan juga bisa terus berpartisipasi di live chatnya tentunya POV di Eljon TV. Nah, Pak Joni, kalau misalnya kita melihat tadi kan betapa saat-saat krusial kayak gini tuh branding itu sangat-sangat penting ya. Nah, seberapa efektif sih semua branding yang sudah Pak Joni, bahkan mungkin ini adalah inisiatif mandiri ya yang dilakukan untuk terus mempromosikan citra pariwisata kita. Apakah sudah mungkin pemerintah melirik begitu ya, mengajak kolaborasi atau seperti apa nih efektivitasnya? Pertama begini, branding itu adalah suatu hal yang mutlak. Ya, ya. Harus dibangun secara konsisten. Jadi tidak bisa begitu dia ramai, dia lupakan. Dia harus dibangun secara konsisten. Kita lihat banyak produk-produk dunia. Ya, produk handphone aja deh, aku nggak usah sebutin mereknya. Begitu dia makin banyak orang pakai, justru promosinya makin gencar. Malah seperti itu ya? Iya, karena mereka kan budgetnya dihitung percentage. Sekian persen dari omset itu adalah untuk branding dan promosi. Iya. Nah, omsetnya makin tinggi, promosinya makin gencar, makin gede. Oke. Nah, kita sering terbalik-balik. Begitu kita baru ngetop dikit, baru kita dikata orang, wah Bali nomor 1. Kita langsung rapat internal, udah Bali nggak usah dipromosin lagi. Kan dia sudah terkenal gitu loh. Oh, justru mindsetnya banyak yang seperti itu ya? Iya, kita di Indonesia ini sering terbalik-balik gitu. Iya. Nah, akibatnya destinasi-destinasi kita up and down. Ntar naik, kita lihat aja Danau Toba. Kemarin-kemarin sempat naik. Betul. Sekarang kayak dingin lagi nih. Bukan menuju suam-suam kuku, tapi udah dingin ya? Iya, dingin kayak lagi. hubungan dingin Iya. ya? Nah, itu menurut saya konsep kita harus kita perbaiki. Ya. Bahwa alasan yang sering dipakai adalah, oh kita beralih promosi ke destinasi lain. Ya, betul. Destinasi ini sudah cukup terkenal. Agar tidak terkonsentrasi lah. Iya. Menurut saya nggak bisa begitu. Kalau dia sudah cukup, daerah kan dapat yang namanya pajak hotel dan restoran. Itu dapat 10% loh, nggak kecil. Betul. Itu gede loh dari semua omset. Bahkan ada daerah seperti Jakarta ini triliunan loh dapat uang. Berapa persen sih yang dialokasikan untuk promosi Jakarta? Iya. Nah, mestinya kan makin besar market ini, makin besar promosi yang harus dilakukan. Kalau saat ini Pak Joni melihatnya memang masih sangat minim ya untuk pariwisata ya? Saya melihatnya on off. Jadi pas kalau seorang kepala daerahnya merasa, oh ya saya suka dengan promosi, saya suka dengan jalan-jalan, promosikan ke luar negeri, mulai lagi aktif. Sebentar lagi ada, oh saya tidak sepakat, mestinya ini yang kita duluin, pertanian atau pertambangan. Ya, akhirnya beralihlah anggaran-anggaran itu ke porsi-porsi yang berbeda. Nah, ini membuat daerah itu sebentar naik, sebentar hilang, sebentar naik, sebentar hilang. Kita masih ingat kan dulu Palembang sebagai sport city. Iya. Ya, pokoknya kalau bicara olahraga, jangankan Indonesia, kita bicara banyak negara ASEAN. Kalau berpikir buat event besar, itu Palembang adalah paling cocok. Nah, sebelum Palembang mana? Kalimantan Timur. Coba sekarang lihat Kalimantan Timur punya gedung atletnya sudah seperti apa? Ya, udah nggak bisa dijalanin lagi. Dia punya fasilitas yang sudah dibangun sekian banyak, sebagian terbengkalai. Iya. Nah, ini yang menurut saya kita bekerja kurang konsisten. Kita kurang konsisten.
Nah ini kalau bisa selanjutnya pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan sebuah anggaran membuat sebuah proyek, ini mestinya kepala daerah berikut itu melanjutkan konsisten, baru akan jadi. Kalau ditinggal, ya kita lihat banyak daerah, kepala daerahnya begitu tertarik dengan satu proyek jor-joran, wah hebat, langsung naik. Begitu dia pergi, langsung turun. Sayang kan investasi yang sudah ini dan branding yang sudah tanam di otak hilang. Orang udah nggak ingat lagi. Iya kan? Tapi coba dia tetap mengingatkan orang. Pasarnya akan tetap terjaga. Industri di daerahnya akan tetap termaintain dengan bagus. Nah itu yang kita harapkan di dunia pariwisata, supaya jangan on off, kesian masyarakat yang sudah telanjur terjun di dalam bidang kepariwisataan. Kasihan SDM yang sudah telanjur memilih pariwisata sebagai tujuan hidup mereka. Ya, kesian para investor sudah invest sekian banyak, ternyata pemerintah tidak lagi mempromosikan. Lantas omsetnya menurun, akhirnya investasinya terbengkalai. Ini paling banyak terjadi di Indonesia kan? Ya itu yang cukup sebenarnya agak miris ya. Sektor yang justru sangat-sangat berkontribusi banyak, bahkan menyumbang 4% dari PDB. Ini tampaknya masih dipandang prioritas kedua gitu ya, bukan dijadikan kedua atau ke-20? Mungkin ke-20 ya. Ya secara, ya mungkin masih sebelah mata ya, bukan dua mata gitu. Nah ini suatu hal yang seharusnya bagaimana pariwisata ini kan bisa ditingkatkan secara optimal. Betul. Kalau misalnya memang masing-masing pemerintah daerah bisa melihat peluang ini, betapa banyaknya lapangan kerja yang bisa dihasilkan dari situ ya. Pariwisata jangan lupa loh, pariwisata itu bukan hanya sebagai wisata, tapi sebagai kita mempresentasikan diri kita secara kebudayaan. Orang banyak datang ke satu daerah tidak hanya melihat event, tidak hanya datang ikut di event, tidak hanya ikut melihat keindahan alam, tapi orang merasakan bagaimana budaya satu daerah, bagaimana membuat orang makin cinta terhadap Indonesia, karena beragamnya budaya, karena hebatnya budaya-budaya dan peninggalan-peninggalan zaman dulu nenek moyang kita yang begitu dapat dibangga-banggakan. Nah ini kalau nggak membuat orang menjadi bangga, ya itu gimana kita mempromosikan? Jadi anak Indonesia harus bangga dulu dengan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Mereka harus diberikan edukasi oleh pemerintah mengenai budaya-budaya yang ada di se-Indonesia. Coba bayangin keraton-keraton yang ada se-Nusantara, berapa banyak itu? Berapa banyak budaya daerah yang sekarang termarginalkan? Berapa keraton yang masih diingat oleh anak muda? Iya betul. Iya kan? Coba diangkat sejarahnya itu, saya kira bisa membanggakan orang tidak hanya dalam daerah itu, tetapi akan secara nasional. Orang akan bangga bagaimana budaya Kutai Kartanegara dulu, ya kan? Bagaimana kerajaan Solo, bagaimana kerajaan Jogja zaman dulu, bagaimana Aceh zaman dulu, ya. Ini kan makin hari makin luntur. Betul. Ya, jadi budaya makin ditinggal. Padahal itu nilai yang tidak bisa dinilai dengan jumlah uang, karena nilainya abstrak, tidak terhitung nilainya itu. Itu yang harus dikembangkan, dan itu tidak habis dijual, karena nggak bisa dibawa pergi kan. Iya. Nggak ada barang yang hilang. Dan padahal sejarah itu banyak sekali ya kalau kita telusuri. Betul. Dan ini sangat menarik Pak Joni diangkat karena memang ada pergeseran pola gaya pariwisata untuk tren masa kini nih, khususnya Gen Z katanya ya, untuk berwisata. Mereka ternyata sekarang lebih tertarik dibandingkan wisata leisure, wisata-wisata yang ada nilai sejarahnya seperti Betul. itu. Sekarang lebih banyak cari yang tempat bisa selfie kan. Iya. Dan menariknya tempat-tempat selfie itu banyak yang Modern ya.
Nah ini gimana Nilai nih? budayanya makin ketinggalan Makin tuh. ketinggalan. Budaya luar malah yang Ya, lebih banyak. coba bikin kayak Jepang. Orang turis ke Jepang bangga pakai kimono. Ya, Dia ya, akan ya. coba pakai kimono. Dia akan coba bagaimana merasakan sebagai orang Jepang. Ya kan? Di sini belum ada ya. Masih ada Jogja sebenarnya yang pada saat kita ke sana Betul. bisa kita mencoba memakai seperti Betul. ya ala keraton mungkin Iya. ya. Tapi tidak semua. Tidak semasif itu Betul. didorong. Iya, iya. Nah, dorongnya jangan dari luar negeri dulu. Jangan menganggap orang luar negeri itu turis asing sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan budaya kita. Iya. Yang bisa menyelamatkan budaya kita adalah anak bangsa kita sendiri. Kita sendiri bagaimana mengetahui sejarah Indonesia. Banyak anak muda yang sudah nggak tahu. Ini harus dibangkitkan lagi. Saya senang banget tuh ada Kementerian Kebudayaan sekarang. Iya. Wah, itu kalau bisa ngedorong itu, Indonesia kembali jaya. Iya. Tapi kalau misalnya melihat ini kan Pak Joni sudah banyak ya mendorong sektor pariwisata ini untuk terus ibaratnya geliatnya itu terus bangkit, terus naik ke permukaan gitu, salah satunya dengan berbagai ajang tadi ada Miss Tourism, Putri Bumi dan lain sebagainya. Bagaimana melihat efektivitas dan bagaimana menyasar agar ini tuh benar-benar menjadi branding yang benar-benar kuat gitu untuk menjaga cita pariwisata kita nih? Saya mungkin hanya sebutir pasir di dalam archipelago Indonesia. Wow, ini aja masih sebutir pasirnya ya. Nah, bayangin dengan 280 juta lebih penduduk. Iya, iya, iya. Ya, kalau 10% aja bermain, 5% aja bermain, Ya, ya kan? Dari hampir 600 pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, ya, hampir totalnya 500 sekian lah, hampir 600. 10% aja yang prioritaskan membangun kebudayaan yang ada di daerahnya. Oke, ya, ya, ya. Bali kenapa laku dijual ke se-Indonesia, ke seluruh dunia? Betul. Itu kan karena budayanya. Betul, 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 betul. Iya kan? Kalau jujur aja ngomong pantai, banyak yang sebagus Bali, yang lebih bagus dari Bali juga banyak. Iya kan? Tapi budayanya kan luar biasa. Orang seneng melihat budayanya. Orang datang ke sana merasakan bagaimana damainya, bagaimana indahnya budaya Bali. Sehingga orang nyaman datang dan datang lagi. Coba ada 10 daerah yang seperti itu. 20 daerah seperti itu. Kan bangkit pariwisata kita. Iya, iya, benar. Sayangnya tidak semua daerah mencoba ya untuk melakukan mungkin ya copy paste lah gitu kan. Boleh nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa Boleh, kan? nggak apa-apa. Kita namanya mencontoh yang baik, Iya. kenapa enggak gitu Betul. kan. Tapi sayangnya tidak semua mungkin saat ini ya pemerintah daerah dan masing-masing kebudayaan daerah mencoba untuk menggaungkan itu. Akhirnya ya balik lagi orang Pasti ada. oh mungkin ada, tapi Tapi balik tidak lagi branding. konsisten. Oh, oke, oke. Tidak konsisten. Karena pejabat daerah itu kan hanya 5 tahun. Iya, iya. Mereka punya skala prioritas membangun daerahnya. Belum tentu sependapat dengan pendahulu bahwa pariwisata itu akan menjadi motor pembangunan ekonomi di daerah. Iya, iya. Tidak semuanya sependapat. Nah, tapi kalau misalnya nih hari ini saat ini kita bicara sudut pandangnya Pak Joni ya. Hari ini Pak Joni mendapat kesempatan deh untuk merubah sebuah kebijakan yang paling krusial di bidang pariwisata agar pariwisata kita ini tidak tertiarap tadi nggak terjun payung, ya, terjun bebas ya tanpa payung kan tadi. Apa yang akan dirubah sama Pak Joni? Pertama, saya akan membangun SDM dulu. Oke. Tanpa SDM yang mumpuni, tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah daerah kan terdiri dari SDM juga. Iya, iya. Berapa persen sih yang namanya kepala dinas pariwisata provinsi, kabupaten, kota yang lulus dari sarjana pariwisata? Nggak banyak, Betul, betul, betul. nggak banyak. Terus perancang pariwisata di daerah,
tourism planner-nya, seberapa banyak sih yang sudah in conjunction dengan dunia bisnis pariwisata, dengan sekolah pariwisata, dengan SDM pelaku-pelaku ekonomi kreatif di daerah, dengan UKM di daerah. Nah, akibat ketidakpunya visi seperti itu, akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri. Yang pariwisata membangun pariwisata dengan, dalam kutip, keterbatasan. Yang UKM membangun dengan point of view dia sebagai orang UKM. Ya kan? Orang kreatif membangun dengan point of view saya sebagai orang seni. Nggak sinkron, tidak bisa saling menyatukan, jadi kolaborasi tidak terjadi sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Berarti satu kuncinya SDM itu ya? SDM, betul. Oke, aduh Pak Joni sayang sekali nih ya, sebenarnya banyak sekali yang masih ingin saya ulik. Kenapa ya kalau misalnya ngobrol sama Pak Joni ini nggak bisa kayaknya ya? Kita harus 2 hari, 3 hari kayaknya untuk membahas tuntas. Janjinya kemarin setahun. Oh, setahun ya. Kalau gitu pastinya nanti kita akan kembali lagi dengan tentunya sudut pandang yang lain terkait tema pariwisata. Terima kasih banyak kehadirannya Pak Joni untuk sudut pandangnya kali ini. Dan sahabat Eljon, demikian POV. Kali ini saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.